cuando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cuando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cuando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cuando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua berkumpul pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini, lewat media ini tentu saja, untuk bersama-sama merayakan peristiwa penyelamatan kita. Perayaan Ekaristi. Meskipun kita masih diliputi oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran akibat COVID-19, namun demikian kita memiliki pengharapan yang melampaui semua itu. Kita memiliki dasar pengharapan yang adalah Roh Kudus sendiri. Dalam bacaan Injil, juga dalam bacaan pertama, ditegaskan, Yesus mengatakan atau menjanjikan Roh Kudus itu, Roh yang akan selalu menuntun kita, Roh yang akan selalu membawa kita di jalan yang penuh dengan kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Roh yang sama juga memampukan kita untuk menghayati atau mewujud nyatakan cinta kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Namun sebagai manusia lemah, kita kadang-kadang atau bahkan seringkali jatuh ke dalam dosa, ke dalam kehendak kita sendiri, bukan di dalam kehendak Yesus atau kehendak Tuhan. Maka dari itu di awal perayaan suci ini, marilah kita dengan rendah hati memohon ampun kepada Tuhan, memohon rahmat Tuhan agar kita dibebaskan dari dosa, dari kelemahan-kelemahan manusia kita. Mari kita menanggapi setiap permohonan dengan mengatakan, sebab kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Gloria kita nyanyikan atau kita daraskan saja? Daraskan saja. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menggugurkan Dikau. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena hanya Engkau.
Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha, Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus dan Kristus, Yesus Kristus, Putra Tunggal, ya Tuhan ya Allah, Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Putra Bapa, Bapa, Engkau yang menghapus dosa hapus dunia, dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang Menghapus menghapus dosa dosa dunia, kabulkanlah doa kami. doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau yang Maha Tinggi, Ya ya Yesus, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam dalam kemuliaan. kemuliaan Allah Bapa. Amin. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría, en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amin. Mari kita mendengar bacaan pertama. Mungkin seorang membacakannya. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Bab 8 ayat 5 sampai 8, ayat 14 sampai dengan 17. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada semua orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Syukur kepada Allah. Seorang bisa baca Mazmur tanggapan. Ada yang bisa membaca Mazmur? Alfonso, Ya? Mazmur tanggapan. Oh, maaf. Sorry. Sebentar. Saya lagi cari teksnya. Mazmur tanggapan. Pujian Allah, haleluya, haleluya. Pujilah Pujian Allah. haleluya, haleluya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya.
Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Haleluya. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Marilah, dengarlah, hai kamu, sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, dan tidak menjauhkan kasih-Nya daripadaku. Pujilah Allah, Puji. Segala haleluya, haleluya. bacaan kedua. Bahasa yang lanjut, Romo. Boleh. Bacaan kedua diambil dari Kitab Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati untuk dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saya ingin mengatakan 2-3 kata ya berkaitan dengan Injil yang barusan kita dengar. Dalam bacaan Injil hari ini Yesus berbicara tentang cinta kasih-Nya. Cinta kasih, barang siapa yang mengasihi Dia mesti mendengarkan dan menghayati dalam kehidupannya apa yang diminta oleh Yesus. Hukum kasih-Nya itu sendiri. Cinta kasih itulah
yang mengikat relasi ketiga pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang juga tadi dikatakan dalam bacaan Injil, yang mengikat relasi kita dengan Tuhan, dan juga yang mengikat relasi kita dengan sesama. Saya sedang merefleksikan misalnya dalam kehidupan berkeluarga, tidak ada ikatan lain yang lebih kuat selain cinta kasih yang bisa mempersatukan dua pribadi yang berbeda. Jika cinta itu luntur, maka ikatan dalam hubungan atau relasi dalam keluarga juga luntur. Maka itu adalah sebagaimana kehidupan berkeluarga adalah panggilan, maka cinta kasih itu mesti selalu dijawab ya. Panggilan itu mesti selalu dijawab dengan tindakan nyata. Yesus menegaskan satu hal yang sangat penting. Kalau dalam bahasa Spanyol mungkin disebut koherensi, kesesuaian antara apa yang kita imani dengan apa yang kita jalankan. Yesus seringkali mengkritik itu dalam bacaan Injil, mengkritik orang Farisi misalnya. Mereka mengatakan, tetapi mereka tidak menghayati dalam kehidupannya. Kita bisa jatuh ke dalam hal itu. Maka Yesus menegaskan itu kepada para muridnya. Barang siapa mengasihi aku, mesti kasih itu dihayati dalam kehidupan nyata. Hukum Yesus adalah hukum kasih itu. Tidak mudah, ya, tidak mudah menghayati cinta kasih itu. Hidup secara koheren dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghayati cinta kasih itu dalam hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak jatuh ke dalam apa yang disebut dengan kemunafikan. Kemunafikan itu ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan, apa yang diyakini dengan tindakan. Lain yang dikatakan, lain yang dihidupi. Kemunafikan atau ketidakjujuran atau apalah. Tuhan melihat itu dalam hati kita, dalam hati para murid. Makanya dia meminta agar kita pun bisa menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berkomunitas religius, dalam kehidupan studi, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada. Koherensi antara apa yang kita imani dengan apa yang kita hayati, yang kita hidupi. Apa yang menjadi kekuatan kita agar kita bisa menghayati itu dalam kehidupan sehari-hari? Tuhan tahu betul, Yesus tahu betul bahwa kita itu lemah. Kita sebagai manusia itu lemah. Makanya dalam bacaan Injil dia menjanjikan kita Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang menuntun kita pada segala yang baik, benar, dan indah. Itulah yang menjadi sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita, agar kita mampu menghayati apa yang kita imani dengan apa yang kita hidupi. Bagaimana cara kita supaya cinta kasih Tuhan itu, supaya Roh Kudus itu betul-betul menjadi dasar hidup kita, sumber kekuatan, sumber pengharapan kita? Satu-satunya cara adalah mendekatkan diri kita setiap saat, setiap hari kepada Tuhan. Atau dalam bahasa teologisnya yang mungkin lebih ini adalah berdoa, atau bisa juga adalah pertobatan. Kita diminta untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari, semakin mendekatkan hati. Pertanyaannya yang mungkin saya bisa katakannya juga bagi saya, berapa menit waktu yang saya berikan kepada Tuhan setiap hari untuk berdoa secara pribadi, bukan berdoa bersama, tapi doa secara pribadi. Berapa menit waktu yang saya berikan kepada Tuhan, agar Tuhan itu menjadi bagian dari hidup saya, agar hidup saya memiliki kualitas sebagaimana iman yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Di masa pandemi ini, bagaimana saya menghayati cinta kasih itu? Ya mungkin yang saya bisa hayati misalnya mendengarkan orang lain, mendengarkan nasihat atau ajakan ajakan dari para medis misalnya untuk berhati-hati, untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga yang lain. Menjaga kesehatan saya sama halnya menjaga kesehatan yang lain. Karena kehidupan adalah ciptaan Tuhan, maka itu mesti dijaga. Itu mesti dijaga, dilindungi.
Dari itu mari kita mohon bantuan Tuhan Roh Kudus agar kita dengan sungguh-sungguh bisa menghayati iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu sedikit banyak yang bisa saya bagikan ya. Ya silakan dari teman-teman semuanya bisa dalam bahasa Spanyol. Ya. Podéis compartir en español. Podemos entender perfectamente seguramente lo que el Espíritu Santo habla en vuestro corazón. Jangan malu-malu ingin berbagi. Silakan yang men-sharingkan pengalamannya atau apa yang Roh Kudus mungkin berbicara dalam hatinya untuk dibagikan kepada kita semua. Oke teman-teman, saya terima kasih untuk renungan dari Berto. Saya rasa itu satu permenungan dari yang menginspirasi kita. Saya secara pribadi merasa terbantu dengan sharing yang dibagikan Romo Berto dalam khotbah tadi. Saya mau bagikan sedikit tentang dari bacaan-bacaan yang kita dengar. Intinya seperti yang Romo Berto katakan, Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk kita karena dia sadar bahwa sebagai manusia kita punya banyak titik lemah, dan karena itu dia ingin memberikan Roh Kudus itu sebagai teman, sebagai Allah yang senantiasa hadir dan menyertai kita. Saya ingat itu sejak COVID ini menyebar di seluruh dunia, terutama kita lewat berita-berita kita baca bahwa misalnya di Cina itu orang-orang diawasi, artinya untuk menjaga supaya COVID ini bisa dikontrol, akhirnya orang mulai memasang kamera di mana-mana untuk mengontrol kehidupan orang. Artinya gerak-gerik warga, gerak-gerik kita sebagai manusia, itu dikontrol lewat kamera-kamera, dikontrol oleh kekuasaan. Saya bayangkan bahwa dalam situasi seperti itu, orang tidak bisa hidup dalam keasliannya, hidup sebagai manusia yang asli, karena secara global orang mesti berpura-pura atau bertindak tunduk di hadapan mata yang lain yang sedang mengintip kita. Dalam hal ini mata kamera, atau kita bisa bilang mata dari kekuasaan. Tetapi menarik bahwa Yesus bicara tentang Roh Kudus, dan kalau kita bandingkan dengan mata kamera yang mengawasi orang, mengontrol orang, Roh Kudus saya kira persis kebalikan dari mata kamera itu. Dia tidak mengawasi untuk menghukum kita atau menakut-nakuti kita. Tapi saya kira Roh Kudus yang dijanjikan Yesus adalah Roh Kudus yang membantu kita untuk bertumbuh menjadi manusia yang baik. Jadi saya kira dengan janji Roh Kudus yang Tuhan Yesus doakan, harapkan untuk kita, semoga kita juga dari hari ke hari dibantu untuk bertumbuh menjadi manusia yang baik. Demikian saja dari saya lemparkan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Gabriel. Terima kasih banyak, Romo.
apakah ada lagi yang ingin berbagi ya atau sharing begitu? Bagaimana? Tidak ada lagi kan? Oke, mungkin sedikit dari saya, Romo. Oke. Alfonso. Oke. Ya, dari Injil hari ini, ya ada di bagian akhir, ada tertulis ya, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang mau refleksi saya, ya kita lihat di sini dia tuh cuma minta kita ya saling mengasihi gitu kan. Kita mengasihi dia, dia juga mengasihi kita, dan dari kata kasih sendiri itu kan ya dari awal tuh cinta gitu ya, sesuatu yang kalau kita lakukan dari hati tulus tanpa paksaan gitu. Dan ya saya juga merasa dari inilah kita dengan Tuhan tuh jadi nggak ada batas dan emang menunjukkan Tuhan tuh selalu ada dekat dengan kita gitu. Karena ya dari kasih ini mungkin ya karena saya bukan yang ahli teologi atau apa gimana, tapi ya saya mempercayai ya dengan kita saling mengasihi, kita menebarkan cinta, ya di situ Tuhan juga turut hadir gitu. Itulah salah satu rupa Tuhan tuh ya kasih itu gitu. Dan lagi kalau dilihat, ya tadi saya bilang kan tanpa paksaan begitu ya. Saya juga ya memang namanya manusia tuh nggak luput dari dosa gitu ya. Saya pun sendiri masih suka melakukan dosa, tapi ya karena itu tadi nggak ada paksaan, Tuhan pun sebenarnya nggak memaksa harus banget kita setiap saat turut sama perintahnya dia gitu. Memang sebaiknya begitu ya, tapi ya sebagai manusia pasti ada dosa, dan ya itu tadi saya nggak pernah merasa ditinggalkan gitu. Selalu aja pasti walaupun ada momen di mana saya merasa sendiri, merasa jatuh, tapi sebenarnya Tuhan juga lagi hadir di situ, lagi menggendong saya gitu. Dan ini saya jadi teringat sama cerita gitu, ada satu orang, dia jalan di pantai, ceritanya pas lagi saat seneng tuh, jejak kakinya ada 2 pasang, satu jejak kakinya dia, di sebelahnya ada jejak kakinya, Tuhan ceritanya itu kan. Tapi pas lagi susah, ya dia bertanya gitu, "Tuhan, kamu kemana? Kamu kenapa ninggalin saya?" Gitu. Tapi ya sebenarnya, dia tuh nggak ninggalin kita gitu. Dan ya Tuhan ini ngejawab, "Aku nggak ninggalin kamu, aku malah sedang menggendongmu," gitu. Kita, jejak kakinya bukan 2 pasang lagi, karena ya kamu sedang aku gendong gitu. Kamu sedang aku lindungi gitu di saat susah ini tuh. Begitu. Jadi ya saya merasa, eee, ya memang yang terpenting itu ya saling mengasihi ini gitu, terlepas dari segala, eee, peraturan atau segala himbauan yang ada gitu, yang ada dari Alkitab maksudnya. Terima kasih banyak. Ya sama-sama. Satu hal yang membuat saya tertarik terhadap bacaan Injil tadi, ketika Yesus mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan penolong yang lain itu sering kita sebut sebagai Roh Kudus. Secara fisik, secara materi, kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan.
sebagai satu kekuatan yang senantiasa menginspirasi hidup kita, yang memotivasi hidup kita, yang senantiasa membaharui hidup kita. Roh penolong itu adalah anugerah. Tadi Yesus bilang, aku meminta supaya Bapa menganugerahkan roh itu kepada kalian, supaya kalian jangan berjalan sendirian. Roh penolong yang datang dari Bapa, dia hadir dan berjalan bersama kita, membuat kita bertumbuh dan berkembang. Dia tidak mengekang kita. Dia justru memberi kita kebebasan. Roh yang membebaskan. Yang diharapkan dari kita dengan kehadiran roh itu adalah supaya kita juga bisa memberikan buah-buahnya. Satu pertanyaan untuk kita refleksikan bersama juga bagi saya adalah, roh macam mana yang senantiasa menjiwai, menggerakkan hidup dan karya saya? Apakah roh yang membuat saya takut untuk melangkah maju, untuk menghadapi setiap kesulitan yang selalu datang dan pergi? Karena itu, pada hari Minggu ini, terinspirasi oleh bacaan-bacaan hari ini, saya meminta dan memohon semoga Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Pembebas yang datang dari Allah senantiasa menginspirasi, memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin berbagi? Oke. Saya kira oke. Lanjut sudah. Bueno, A ver si el Padre Carlos también quiere compartir. Sí. entendéis el español, ¿verdad? Bueno, pues, Sí, en español, así. al menos algunos. Yo quería decir, bueno, como tantos otros textos del Evangelio de Juan, son palabras muy densas y profundas, y más que entrar en ellas con inteligencia, pues es detenerse, contemplar y saborear, ¿no?, algunas de las expresiones que encontramos en el Evangelio de hoy. Por una parte, un mensaje de consolación y de esperanza. Nunca estamos solos. El Señor resucitado está siempre con nosotros, no solo Él, también su Espíritu, lo cual nos ayuda a caminar por la vida pues, con una actitud de serenidad, de sosiego interior y de paz. Por otra parte, pienso que hay como un desafío también en algunas de las palabras de Jesús, ¿no? Él dice demasiado fácilmente, bueno, el Espíritu está con vosotros y le conocéis. Y yo no estoy tan seguro de que conozcamos de verdad al Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Es verdad que aunque le conozcamos poco, hay una certeza interior que nos anima, y es que Él, como dice Jesús, está con nosotros y vive con nosotros. Y eso es más importante que nuestro propio conocimiento interior de Él, aunque siempre estamos invitados a conocer más y más al Espíritu del Señor, para abrirnos más a su presencia, para dejarnos guiar por Él, para que Él ilumine nuestros senderos, que nos ayude a discernir en cada momento lo que el buen Dios quiere de nosotros. Y por otra parte, en este Evangelio hay como una relación bonita entre distintas realidades, ver, vivir y amar.
El Señor insiste en que en la medida en que le amemos, el Padre nos ama, Él nos ama y Él viene y se nos manifiesta, se nos revela y mora en nosotros. Y es este amor que en primer lugar es sobre todo un regalo suyo, un don suyo, es este amor el que nos hace vivir y el que nos hace también ver en profundidad, ver la presencia de Dios, ver la presencia de Jesús vivo, como él mismo dice, y ver también la presencia y la acción del Espíritu en nosotros, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, también en la historia humana. Que el Señor nos ayude, por tanto, a dejarnos guiar siempre por este Consolador, por este Defensor, por este Maestro interior que es su Espíritu y que Él nos regala. Ya podemos continuar. Mari kita sama-sama menyatakan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Untuk itu kita berani berdoa dengan pengantaraannya. Semoga gerejamu semakin teguh dalam iman, harapan, dan kasih dalam menantikan dan menerima janji putramu akan kehadiran Roh Kudus, Sang Penolong dan Penghibur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga pemimpin masyarakat mengedepankan dialog dan kepentingan bersama daripada memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau kelompok mereka sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang berkehendak baik bekerja sama untuk mengakhiri perang dan kebencian, penindasan dan ketidakadilan, serta mengusahakan perdamaian dan keadilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para diakon dengan kesetiaannya pada pelayanan sabda Tuhan dan orang miskin bisa menjadi simbol gereja yang inspiratif dan menggugah semangat umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa secara khusus untuk gereja kita, gereja Indonesia. Mohon rahmat Tuhan. Ya Bapa, semoga di tengah kebingungan dan ketidakpastian, umat Katolik di Indonesia mau meneladan Bunda Maria sebagai bunda keteguhan hati. Semoga mereka tetap membuka hati atas tuntunan Roh Kudus sebagai sumber pengharapan, sumber kekuatan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu, seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah daya bagi kami untuk bekerja sama, membangun persatuan dalam cinta kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Te corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor.
molino le gira no escritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Molino le gira no escritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Manos que han hecho nuestro pan, que te cantar, como gotas de agua que se funden en el pan, los cristianos lo mismo formarán. Como gotas de agua que se funden en el pan, los cristianos lo mismo formarán. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Con tu espíritu. espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. El Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Dios del universo. universo. Llenos están Está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. en el cielo. El segundo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la infusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para a nosotros nosotros. en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida nueva. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, pero honor y la gloria por los siglos de por los los siglos. Amén. siglos. Amén. Mari kita berdoa bersama doa yang Yesus sendiri ajarkan kepada kita dengan penuh keyakinan. Bapa kami yang Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di di atas atas bumi bumi seperti seperti di dalam surga. surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan Dan ampunilah ampunilah kesalahan kami, kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang mengampuni yang bersalah bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Siempre, Señor. Podemos rezar juntos la paz, ¿no? Pedimos la paz del Señor, en español, seguramente. Juntos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus Dijiste a tus apóstoles, apóstoles, la paz os dejo, mi paz mi os paz doy, os doy. No tengas en cuenta nuestros nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. y Concédenos la paz y la unidad. concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siglos. Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encuentro el pasto. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encuentro el pasto. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va.
Si Jesús te dice, amigo, deja todo, ven conmigo, donde todo más hermoso y más feliz. Si Jesús te dice, amigo, deja todo, ven conmigo, yo mi mano entre la suya iré con él. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja por pasto. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja por pasto. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo, donde el sol, las estrellas aún brillan más. Yo te llevaré, amigo, a un lugar conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja por pasto. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja por pasto. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Di sini ada doa komuni spiritual ya, bagi saudara-saudari yang tidak menyambut Tuhan melalui roti tubuh dan darahnya dalam perjamuan ini. Mari kita doakan bersama-sama. Bagi yang tidak punya teks, ya, bisa ikuti saya mendoakan bersama-sama doa ini. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Maka ya Yesus, datanglah ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan dirimu sepenuhnya kepadamu. Jangan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan kebangkitan Kristus, Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita semua, orang-orang yang kita doakan, segala niat dan rencana kita dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin. Amin. Terima kasih atas partisipasi saudara-saudara sekalian dalam perayaan Ekaristi ini. Ya. Sampai jumpa mungkin